Pasti dia shock. Karena mungkin dia baru menghadapi kejadian seperti ini. Permisi Pak, kami dari pihak rumah sakit, kami meminta maaf dan dengan kejadian ini kami akan tetap lapor polisi Pak. No, jangan. Jangan, istri saya lagi di sana. Tapi ini Itu membahayakan keselamatan istri saya, jangan. Tapi ini ada aturan. Saya Pak. cuma minta tunggu, ditunda. Andin kenapa, Ren? Aduh, Alhamdulillah, Mami minum dulu, Ma. Tadinya aku mau ke rumah sakit kalau Mama masih pingsan. Nggak usah, no, nggak usah. Nanti besok-besok aja kamu temenin Mama ke makamnya Papa ya. Ya kita harus sering-sering ke sana lah, no, ya. No, kamu kan anak Mama satu-satunya, ya. Mama sedih banget. Lihat kamu kayak begini, udah gagal berumah tangga. Apa kata orang-orang nanti, no, kalau sampai ini benar-benar terjadi, kamu yang lakukan, gimana, no? Aduh. Enggak, Ma. Kan aku belum jelasin tadi. Bukan aku yang ngelakuinnya. Terus kenapa kamu sampai berantem? Terus kamu nggak tenang kayak gitu tadi? Hah? Ya karena dia itu nuduh. Mama masih ingat kan yang aku pulang malam tuh. Iya. Dia bilang saat aku anterin dia, aku ngelakuin itu. Padahal aku anterin dia kan niat baik karena dia mabok. Aku anterin dia pulang ke rumah. Tapi malah aku sekarang dituduh yang ngehamilin dia. Tapi bener kamu nggak ngelakuin kan, no? Astagfirullah, Ma. Tertarik juga enggak kok Mama dia. Iya, soalnya kan dia nuduh kamu terus. Ya, pasti dia punya alasan apa gitu kan sampai berani nuduh kamu. Pokoknya kalau emang kamu nggak lakukan itu, kamu harus buktiin ke Mama. Itu dia, aku lagi mikir gimana caranya, Ma. CCTV, Ma. Hah? Apa dari CCTV ya, Ma? Kan aku balik ngambil mobil. Biar kalau seandainya ada CCTV di klub itu ketahuan kan jamnya dan CCTV-nya bisa ngeliatin kapan aku ke parkiran mobil. Oh iya. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya udah lalai menjaga Bu Andin, Pak. Gimana ceritanya? Ceritain ke saya. Iya, Pak. Tadi waktu saya ngikutin ambulans ini dari belakang, Pak. Tiba-tiba ada 2 mobil yang menyalip saya, terus berhenti di depan saya. Sampai saya nggak bisa lewat, Pak. Dan mereka malah berantem. Ya, saya terpaksa menunggu sampai mereka menyelesaikan urusannya, Pak. Setelah itu saya coba kejar ambulansnya, tapi saya kehilangan jejak, Pak. Saya juga udah telepon Felis waktu itu, tapi nggak nyambung, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Ini salah saya. Pak, saya minta maaf, Pak. Tadi tiba-tiba aja mobil ambulan kita itu diserang sama orang yang nggak dikenal. Kasihan juga Felis. Pasti dia shock. Karena mungkin dia baru menghadapi kejadian seperti ini. Permisi Pak, kami dari pihak rumah sakit, kami meminta maaf dan dengan kejadian ini kami akan tetap lapor polisi Pak. No, jangan. Jangan, istri saya lagi di sana. Tapi ini Itu membahayakan keselamatan istri saya, jangan. Tapi ini ada aturan. Saya Pak. cuma minta tunggu, ditunda. Saya pasti akan lapor polisi kok. Istri saya sama orang nggak jelas di sana. Rumah sakit mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama istri saya? Nggak mau kan? Pak, mungkin Pak, orang suruhan Pak Angga yang satu sel sama Ricky bisa cari tahu info, Pak. Apakah ini terkait dengan perannya Ricky? Jadi maksud kamu ini ada hubungan sama Ricky?
Mungkin, Pak. Kamu lakukan segala kemungkinan. Urusan polisi, itu masalah saya. Ya? Pak Al. Pak Al. Pak. Bapak baik-baik aja, Pak. Dok, beliau tampak kesakitan banget tadi kepalanya. Iya, kata kerabat pasien, dia mengalami amnesia. Sekarang kita harus tenangin dulu beliau dari kesakitan kepala yang menyerangnya. Ya sudah, kamu siapkan obat-obatnya ya. Baik, Dok. Mau ngemil? Permen deh. Nih aku bukain permennya. Enggak usah. Udah dibukain nih. Aku mau nggak pernah nolak. Apalagi disuapin aja. Jangan ngorok ya. Yang ngorak juga kamu, Mas. Terus? Ya emang saya dulu ngorok. Ngorok? Aduh, pusing banget nih pala. Untung aja nggak apa-apa tadi udah diperiksa sama dokter. Vel. Nih, minum dulu. Mumpung si anak. Makasih ya Pak Randy. Iya, sama-sama. Saya takut ya Pak Randy. Ya, saya takut Bu Andin kenapa-napa. Dan saya juga takut Pak Al marah sama saya. Karena pasti Pak Al pikir saya nggak bisa jaga Bu Andin. Saya juga ngerasain itu. Saya juga takut kalau Pak Al kecewa sama saya. Tapi tadi kejadiannya cepet banget Pak. Saya juga nggak lihat ada tanda apa-apa. Terus ya tiba-tiba aja mobil ambulan itu berhenti. Terus Udah. Vel, udah, Vel. Kamu tarik nafas. Kamu coba untuk tenangin diri kamu ya. Saya ngerti kok apa yang kamu alami. Ini pertama kali kamu alamin kan. Saya ngerti. tapi kalau kita nggak ngehubungin polisi, terus Bu Andin gimana Pak? Itu juga yang saya pikirin, Vel. Saya belum tahu saya harus berencana apa. Yang jelas sekarang ini kita tunggu dulu sampai kondisi Pak Al membaik. Itu yang paling penting. Ya Allah, semoga segala sesuatunya cepat membaik. Amin. Dan semoga juga Bu Andin baik-baik aja. Ya, semoga. Mohon izin Dan, silakan duduk semuanya. Apa yang diperoleh dari olah TKP tersebut? Begini Dan, kebakaran yang terjadi malam kemarin di Villa La Rosa pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat memakan satu korban jiwa Dan. Saat ini korban dalam proses otopsi yang dilakukan oleh tim khusus. Ya, dari olah TKP kami juga menemukan alat pemantik korek api dan residu bahan bakar. Artinya, kebakaran ini ada faktor disengaja karena ditemukan pemantik. Kami juga menyimpulkan bahwa ini merupakan unsur kesengajaan. Maksudnya kesimpulan sementara kan? Karena kita ini kan masih terus melakukan penyelidikan. Iya, Dan. Ini, Dan. Hasil olah TKP-nya. Ini benar-benar sangat mengerikan. Bahkan
korban tidak bisa dikenali. Kesimpulan sementara, kita harus mengutus tim labsor untuk kerja keras dan kita menunggu hasil otopsinya. Segera ya. Baik, sekarang kita terus melakukan penyidikan. Pak Eri.